Halo gengs. Ya, sudah hampir 6 hari ya geng. Aku tidak ngeblok. Aku benar-benar mengupayakan banget agar aku benar-benar bisa melupakan dia, membuang dia, bayangan dia. Dan akhirnya sih aku sudah menyatakan pada diri aku gitu. Aku berhenti untuk berharap lagi. Ya namanya kan kemarin itu kita mencintai gitu. Dengan segenap jiwa kita mencintai. Aku benar-benar sayang, tulus banget. Bagi aku sih tulus, tapi aku nggak tahu bagi dia ya. Tapi ya inilah adanya aku gitu. Yang terjadi ya terjadilah. Cinta udah selesai, ya udah it's okay. Makanya itu aku mulai mengupayakan diri aku bahwa aku harus untuk bisa menghentikan semuanya. Aku harus berhenti berharap ya. Soalnya kemarin-kemarin kan geng, aku mengatakan bahwa aku benar-benar melupakan dia. Aku ikhlas. Aku benar-benar pengennya tuh ya sabar, ikhlas lah gitu, biarkan dia gitu, dia pergi gitu, dia tidak menginginkan aku lagi gitu, ya udah it's okay gitu. Tapi ternyata geng, aku masih mengharapkan dia gitu. Sempat beberapa kali aku CP dia juga gitu. Ya udah tahu sih, udah tahu aku menchat dia, udah tahu dia itu kalau di chat gak bakalan membalas kan. Tapi di sini aku ya namanya kita cinta ya geng. Apapun itu kita masih penasaran ya. Udah tahu kalau kita udah diputus, udah tahu dia udah punya yang lain gitu. Ya seharusnya itu kan aku sadar diri banget gitu. Aku sadar diri gitu. Tapi ada waktunya di saat aku lemah gitu. Aku benar-benar menghubungi dia lagi gitu. Padahal kan kemarin-kemarin aku udah ngeblok sosmed dia, nomornya dia, taunya karena nomornya dia itu masih ada gitu, tersimpan. Ya aku buka aja bloknya gitu, sosmednya dia juga gitu. Dan akhirnya geng, aku kepo, lihat story dia, postingan dia gitu juga. Dan akhirnya lagi, aku memberanikan diri untuk men-CP dia lagi gitu. Hanya dengan satu keinginan bahwa aku berharap hatinya berubah, hatinya benar-benar berbalik gitu kepada aku lagi gitu. Seperti harapan aku, tapi semuanya bukan harapan ya, keinginan yang diharapkan tapi semuanya menjadi sia-sia. Karena ya aku juga ini loh geng, sempat berkata dalam diriku, sabar, sadar gitu. Kamu harus sadar gitu. Aku berkata dalam diri aku ya, sadar bahwa cinta itu bukan untuk kamu lagi gitu. Dan sempat sih aku menjadi down gitu. Karena ya urusan cinta kan geng, itu pelik banget. Yang namanya urusan cinta ya udah begitulah gitu, sulit, susah. Bahkan aku harus punya waktu untuk bisa melupakan dia gitu. Sebenarnya aku yakin sih untuk melupakan dia itu kita dengan waktu yang berlalu gitu, dia akan terhapus dengan sendirinya geng. Ya aku tahu gitu. Tapi di saat kemarin, di dalam 6 hari ini kemarin gitu, aku sempat menghubungin dia gitu, aku berharap banget gitu. Tapi dianya enggak kan. Sudah tahu dia udah memilih yang lain, aku masih menghubungi dia gitu. Harga diriku nggak ada lagi sih. Terasa banget. Bahkan aku sudah berkata dalam diriku, aku tidak pengen untuk mengemis cinta ya. Karena kalau aku mengemis cinta itu menyakitkan. Itu membuat batinku menderita lagi. Makanya kemarin itu sempat ya karena aku men-CP dia lagi.
hampir saja aku mengemis kembali. Kan kalau kita mengemis cinta itu geng, kita udah diputus, udah tidak tersukai, lalu kita sampai 1 bulan, sampai 1 tahun gitu, kita masih berharap, kita masih mau hubungin dia gitu. Itu kan kita mengemis cinta ya. Soalnya gak baik juga sih kalau kita mengemis cinta ya. Makanya itu mulai tadi malam aku mikirkan banget gitu. Aku harus untuk berhenti mengharapkan cinta dia gitu. Aku tahu sih semuanya itu memang menyakitkan, karena dalam fase ini geng, kesedihan itu benar-benar menjadi. Tapi aku berusaha banget untuk tidak sedih. Aku mempelajarinya dan aku berkata pada diri aku sendiri bahwa mencintai itu tidak harus untuk memiliki. Aku harus sadar gitu. Karena tidak semuanya cinta itu akan berjalan mulus kan. Ada juga mereka cintanya itu datang mulus dan di situ tidak ada beban gitu. Jadian gitu sampai ya berabad-abad lamanya gitu. Di situ juga akan tidak ada juga sih pembelajaran bagi dia bagaimana rasanya itu sakit hati, bagaimana rasanya itu putus cinta gitu. Dan aku mengalami saat ini, di fase ini aku mau pelajari dan aku dapat ilmunya juga sih. Begini sih sakit hati. Padahal aku sudah sering ya. Tapi beda-beda sih. Beda orang beda lagi gitu kayak sakit hatinya. Jadi, aku harus benar-benar bisa melupakan dia, membuang dia, geng. Bagaimanapun itu. Makanya itu aku mulai berkata dalam hati aku, geng. Aku harus berhenti untuk berharap. Ada dia membuat aku bahagia. Dan ada dia juga membuat aku menderita, geng. Tapi bagaimana cara aku untuk menghalau semuanya ya? Aku benar-benar harus bisa untuk menghalau agar aku tetap bahagia dalam fase apapun. Memang sih yang namanya bayangan dia itu seiringnya waktu memang akan pudar ya. Seiring waktu itu pasti akan menghilang. Ibaratkan embun itu kan dia kebawa sinar terik matahari, dia mengiring dan menghilang kan. Jadi di sini aku itu harus membiarkan semuanya, anggap aja aku adalah embun. Lalu hatiku yang sudah menjadi milik dia gitu, hatiku masih milik dia kan, sampai saat ini hatiku masih milik dia gitu. Hatiku tuh selalu menyerahkan, oh dia terus kan. Jadi hatiku itu memang masih milik dia. Dan aku sih berharap dengan fase waktu ini perlahan-perlahan. Memang sih sebenarnya ini juga perlahan-perlahan udah mulai memudar, geng. Dan aku udah mulai tidak mengharapkan lagi. Dan aku udah mulai tidak kepo lagi dengan sosmednya dia, geng. Ya, di sini sih fasenya nanti aku akan merasakan bagaimana aku udah tidak kepengen lagi dengan dia. Aku tidak punya keinginan lagi gitu untuk mencintai dia, geng. Dan terkadang sih, geng, juga dalam 6 hari kemarin kan, aku mikirkan, aku sempatkan mencapai dia gitu dengan harapan bahwa aku masih bisa gitu kepelukan dia, bersama dia. Tapi memang dianya sudah tidak peduli lagi. Jadi aku mikir lagi ke tahap lainnya ya. Dalam keadaan seperti ini memang sih stres itu luar biasa gitu. Dan aku akui sih dadaku yang udah bergetar-getar untuk dia itu udah mulai tidak berdengung kencang lagi, udah mulai menurun. Makanya itu aku udah pasrah dan aku udah ini loh, geng, aku udah berhenti untuk berharap meskipun bayangannya dia itu masih ada di sini. Ya kalau mengingat bayangan dia itu kan aku akan
tersenyum juga. Oh, inilah kenangan aku. Tapi semuanya tidak akan menjadi yang tersenyum lebar lagi, geng. Kan kalau kita bahagia, cinta kita masih berada dengan dia, kita bakal ini, geng, mengingat kenangan itu dengan tersenyum lebar kan, bahagia banget. Di saat dia lagi jauh gitu, kita mengenangnya. Tapi di saat dia udah tidak pengen lagi dengan kita, kenangan itu memang ada ya, selalu ada di memori kita, tidak akan pernah hilang ya. Jadi di sini, geng, mengingat dia, senyuman aku cuma pudar ya. Segini doang sih senyuman aku, udah selesai. Ya gimana lagi ya, geng. Cinta memang begini. Kehadiran dia membuat aku bahagia. Dan kehadiran dia juga membuat aku menderita loh, geng. Sempat beberapa kali aku juga berpapasan dengan dia di suatu tempat kita. Karena teman dia kan adalah juga bagian teman aku juga kan. Jadi kita ketemu di suatu tempat. Tidak sengaja. Hatiku menderita banget loh, mengingat dia, melihat dia bersamanya pasangannya dia gitu. Apa boleh buat ya, geng? Jadi aku benar-benar memikirkan loh, geng. Aku harus kuat mental. Aku harus benar-benar menggarisi atas semuanya. Digarisin. Bahwa semuanya udah berakhir. Semuanya udah tidak seperti ini lagi. Dan aku pun harus benar-benar berhenti ya untuk berharap. Bersama dia memang membahagiakan, tapi di saat bersama dia lagi dengan orang lain itu membuat aku menderita lagi. Karena dia aku bahagia, karena dia aku juga menderita. Tapi ini lagi yang persoalan hidup gitu, persoalan cinta. Karena tipe-tipe beda cinta itu kan berbeda-beda ya. Ada mereka yang langsung kenalan, ketemu, enak, jalan, it's okay, bisa selamanya. Ada juga yang cuma masih main-main. Ada juga yang ya udah kita jalanin dulu gitu. Ternyata akhirnya setelah berkata kita jalanin dulu itu, akhirnya salah satunya itu kecebur gitu. Yang seperti aku udah kecebur dalam pelukan cinta dia gitu. Dan berharap banget gitu bisa bersama dia terus. Taunya aku udah mulai dicampakkan. Ya bagaimana lagi ya, geng? Memang ini sih yang terjadi. Memaksakan juga nggak mungkin kan. Kita memaksakan cinta itu sama aja petaka bagi kita. Dia akan semakin menjauh, dia akan semakin marah, bahkan dia akan menjadi musuh kita. Semua kan karena keegoisan kita juga akan memaksakan cinta. Makanya itu aku belajar dengan tipis-tipis, pelan-pelan gitu, geng. Aku harus berhenti untuk berharap. Harapan itu udah gak ada lagi. Harapan itu udah kosong. Harapan itu udah diisi orang. Ya, aku memang benar-benar harus bisa ya. Karena jika aku terus berharap, geng, lama-lama aku bisa gila. Cinta itu memang urusannya luar biasa ya, geng. Kita terlalu mengharapkan banget, kadang-kadang kita bisa gila. Ya, kita sudah di luar batas. Pikiran kita nggak ini lagi loh, geng. Tidak senormal yang awal lagi. Kadang-kadang bisa ngaco sana sini. Ya itu karena ada dia sih di otak. Makanya itu kan
Dari sini aku selalu berkata, ya sudah, ya sudah, ya sudah, berhenti dong berharap, berhenti dong. Cinta itu bukan dia aja, masih ada yang lain. Iya memang sih cinta itu bukan dia, memang masih ada yang lain. Tapi untuk menemukan cinta yang benar-benar membuat aku berhidup itu, geng, susah, sulit. Dimana cinta dalam diri aku itu benar-benar membutuhkan proses, benar-benar sulit. Makanya aku itu, geng, tipenya itu aku tuh sulit untuk jatuh cinta. Sekali udah disakitin, besok-besoknya itu susah aku untuk membuka hati aku. Memaksa pun nggak bisa. Makanya itu, geng, mulai dari sekarang itu aku berhenti banget untuk berharap dengan dia lagi. Yang kemarin-kemarin aku sempat menghubungin dia lagi, dan aku sempat membuka blokiran nomornya dia gitu, sosmednya dia gitu, aku buka semuanya. Hanya karena kepikiran, kangen yang luar biasa, kangen yang membuat aku bisa menderita gitu. Ya, apa boleh buat ya, geng, masih udah jadi bubur. Nah, kehidupan harus terus berjalan, kita menikmati, dan harus itu yang aku dapat ya. Aku harus menikmati dan aku mendapatkan pelajaran dan aku mengerti gitu, itu yang harusnya. Tapi, geng, di sisi lain kadang-kadang mentalku itu down, lemah. Kayak kalian kan udah pasti tahu ya gimana jika saat kita fasenya kita itu kita ditinggalkan, di saat kita udah sayang-sayang banget kita ditinggalkan. Ini luar biasa banget loh, geng. Luar biasanya ini di fase ini kita benar-benar harus berjuang untuk membiarkan, merelakan ya. Jangan sampai hanya karena cinta ujung-ujungnya menjadi petaka, berkelahi dengan mantannya, dengan pasangannya dia gitu, lalu cekcoknya begini. Jangan sampai ya. Aku tuh untungnya begini sih, geng, aku tuh orangnya nggak bisa kelahi ya. Aku lihat orang bertengkar atau kelahi bertampar aja aku udah bener-bener gugup. Makanya itu sih aku bersyukur banget aku nggak pernah diajarin untuk kelahi atau apa. Yang diajarin orang tua itu kan cuma kita harus bisa belajar untuk sabar menerima apapun itu. Makanya pun dengan keadaan cinta yang sekarang ini, aku benar-benar harus sabar dan bisa merelakan. Dan aku benar-benar wajib untuk berhenti mengharapkan dia kembali. Sekali aja, secuil aja ada dalam kata-kata aku, di hati aku pengen berharap kembali, coba hubungin dia lagi gitu ya. Ini petaka lagi kan, geng. Soalnya jika aku menghubungi dia lagi, ini jelas petaka banget. Dan akhirnya aku akan ambruk lagi, jatuh bangun, tapi aku tidak bisa menggenggam. Cinta itu memang sulit. Digenggam pun terkadang dia bisa lepas. Ya iyalah, kita menggenggam dia bisa lepas karena intinya itu adalah hati dia gitu. Hati dia udah mulai ketutup salju. Makanya itu kita hati kita itu benar-benar terbenam di hati dia. Makanya seperti aku itu susah untuk melupakan dia, hatiku masih milik dia gitu. Di sini dong upayanya aku bagaimana menjalani semuanya dan harus benar-benar berhenti untuk mengharapkan cinta. Karena cinta itu banyak sih, cuma tergantung akunya lagi ya, susah atau sulitnya bagaimana. Memang ini benar-benar rumit ya, geng, mencintai sesuatu, mencintai dia, tapi dianya udah menghilang. Nasib. Tapi inilah ya namanya takdir gitu. Tapi kalau kita lihat lagi ya, geng, jodoh itu nggak kemana. Tapinya lagi,
jika aku harus berkata jodoh itu tidak kemana gitu. Aku harusnya kan harus membuka pikiranku itu lebar-lebar ya, bahwa ada seseorang nanti yang masih menunggu aku, bahkan akan menghampiri aku gitu, dan membuat jantungku itu berdebar, dan aku bisa untuk memberikan cintaku, memberikan hatiku kepada dia. Itu sih harapan. Tapi jika memang aku masih mengharapkan dia, ini benar-benar malapetaka ya. Makanya itu geng, aku kemarin sempat malas banget mau ngoprok gitu bercerita tentang curhatan aku. Aku pengennya ya berbaring, kepengen ngapa-ngapain gitu. Apa boleh buat ya geng, cinta memang begini, inilah adanya. Dan yang penting geng, aku harus benar-benar berupaya, harus benar-benar membuat diriku untuk menutup semuanya, agar harapan itu nggak ada lagi dan aku tidak pernah akan berharap lagi, dan semuanya bisa menjadi dingin. Bahkan saat ketemu dia pun aku tidak ada pergetaran lagi di hati aku. Itu ya sih aku ini kan untuk sementara ini yang pengen aku tuh benar-benar bisa melupakan dia. Tapi aku lagi geng benar-benar harus mencari waktu apa geng untuk bisa melupakan dia. Tidak dalam kesendirian kayak gini, aku harus melupakan gitu. Dalam hati berkata terus begitu kan. Ternyata dianya ada di pelupuk mata. Itu yang susah banget. Makanya ya geng, fase yang menyulitkan banget, rumit banget sih. Kisah cintaiku itu benar-benar rumit. Serumit apa ya? Aku berhenti berharap. Meski aku sedih. Ya geng, ya inilah yang terjadi. Aku harus semangat ya, terus semangat bahwa aku bisa untuk melupakan dia, dan aku bisa untuk menghentikan harapan aku, karena cinta bukan hanya dia saja yang ada, masih banyak yang lain. Aku harus benar-benar bisa mengubah diriku, dan aku harus berusaha untuk berhenti mengharapkan dia. Karena bagaimanapun aku harus belajar untuk menyayangi diriku ya. Tidak usah untuk terlalu mengingat dia. Sudah tahu dia tidak mencintai, kenapa aku harus memaksakan? Jika aku memaksakan, ini juga berakibatnya itu kan fatal ya. Aku bisa stres, aku bisa sakit, aku bisa sakit kepala, ini itulah gitu. Jadi geng, di sini aku benar-benar harus optimis ya. Berhenti berharap, berhenti mengharapkan cinta yang sudah tidak pernah nyaman lagi. Ya geng, inilah ya, aku harus berjuang menghentikan semua harapanku bahwa cinta masih ada di luar sana. Mungkin dia yang terbaik, tapi dia belum tepat. Jadi semoga saja nanti akan ada yang terbaik dan tepat. Ya udah geng, sampai di sini aja ya vlog aku. Berhenti untuk mengharapkan cinta. Dadah.